Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Under Kristo Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 Juli. Kita udah dapat beberapa data penting soal keputusan suku bunga The Fed di perdagangan kemarin. Serta juga kita dapat pidato daripada Jerome Powell, dan kita udah bahas di video update yang terakhir ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman cek video yang kemarin, yang ini udah 1000 viewers, thank you banget yang udah nonton. Dan sekarang kita akan update aja langsung untuk seperti apa kondisi dari market hari ini. Hari ini kita akan dapat data penting, terutama soal PCE, ya, data inflasi teman-teman. Data inflasi PCE, core PCE. Ini akan sangat-sangat penting teman-teman, karena menurut pernyataan Jerome Powell di perdagangan kemarin, atau di hari kemarin, itu dia mengungkapkan bahwa keputusan daripada suku bunga berikutnya itu akan sangat-sangat ditentukan oleh inflasi, teman-teman. Jadi, iya, kalau inflasinya bisa dibilang turun, itu akan menjadi momentum di mana Jerome Powell akan memikirkan kembali, ya, apakah mereka akan naikin suku bunga atau enggak. Kalau ternyata inflasinya malah naik, nah itu tanda bahwa Jerome Powell bakalan hawkish lagi, teman-teman. Ada kemungkinan Jerome Powell masih bisa menaikkan suku bunga satu kali lagi, 25 basis point, bila mana inflasinya dirasa tidak turun sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Jadi kita semua saat ini posisinya lagi berekspektasi kalau ekonomi bakalan baik-baik saja ya. Ekonomi bakalan tetap tangguh, tapi inflasi bisa diredam. Artinya dalam posisi sekarang Jerome Powell tidak berharap adanya resesi, adanya kebangkrutan besar, terutama dari perbankan atau perusahaan yang lain, melainkan kondisi ekonomi tetap terjaga, serta ya inflasi mengalami penurunan atau yang disebut dengan soft landing. Kondisi di mana ya soft landing dah teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan sih data yang penting itu aja hari ini ya, ada data PCE sama core PCE, dan di perdagangan kemarin ada beberapa data yang lain teman-teman, seperti GDP. GDP Amerika Serikat bagus ya, kuartal to kuartalnya bagus. Teman-teman, dari 2% naik ke 2,4. Menarik. Kemudian dari kepercayaan ataupun ketahanan pangan, teman-teman. Ketahanan pangan ini juga mengalami tren pemulihan. Ya, sebelumnya minus 91 miliar, sekarang jadi minus 87 miliar. Artinya sudah terjadi perbaikan. Kemudian jobless claim pun juga mengalami penurunan, teman-teman. Masih di bawah dari ekspektasi yang dipikir itu akan naik. Tapi ternyata so far masih aman-aman aja. Jadi ekonomi Amerika Serikat so far aman-aman aja, mulai ada perbaikan ya. Meskipun The Fed udah agresif banget naikin suku bunganya, tapi ya semoga ini merupakan sesuatu yang bisa mengarahkan kita kepada posisi soft landing, teman-teman. Karena kalau hard landing ya, resesi makin besar, itu bahaya banget. Oke, ada berita lain teman-teman. Ini dari WorldCoin. Teman-teman tahu WorldCoin ini adalah Altman ya, founder daripada OpenAI. Teman-teman, dia bikin project namanya WorldCoin atau dengan kode WLD. Nah, ini ada rekamannya nih, di mana orang-orang berbondong-bondong menunggu, teman-teman. Mereka bikin antrian gitu ya untuk scanning mata mereka. Mata mereka di scanning, kemudian mereka akan dibagikan atau diberikan koin secara gratis. Ya, ini lucu banget nih. Yang ngantri banyak banget demi dapat eh, apa namanya, token daripada WLD ini. Apakah teman-teman udah ikutin kemarin ada listingnya dia, dan juga ya apakah teman-teman juga mau tertarik ya teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk scan mata kalian untuk dapetin sebuah koin? Berita yang lain datang dari Mark Zuckerberg, founder daripada Meta ya, atau Facebook. Teman-teman, beliau mengungkapkan kerugiannya sekarang udah sampai 21,3 billion US dollar sejak 2022 kemarin. Jadi Meta ini bertransformasi ya dari sebuah platform sosial media, bertransformasi ke metaverse. Itu niatan mereka. Mereka lagi bangun proyek tersebut dan udah mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Sepertinya Meta ini bakalan terus bakar uang
kalau mereka masih tetap berambisi untuk membangun dunia metaverse-nya. Jadi ini proyek besar yang mereka bangun dan tentunya dari sini kita bisa melihat teman-teman bahwa bangun metaverse itu sulit. Sulit banget dan hanya banyak banget. Lalu apa kabar untuk cryptocurrency yang berbasiskan metaverse? Teman-teman mungkin yang punya sandbox, yang punya mana, Decentraland ya teman-teman, atau yang lain, apakah teman-teman masih yakin sama proyeknya? Mengingat biaya untuk produksinya itu sangat-sangat besar. Kalau proyek-proyeknya memang berfokus di layanan gaming, mereka shifting ke metaverse, saya rasa itu akan eh, ya lebih lebih oke ya daripada sebuah sebuah sosial media seperti Meta ini yang shifting jauh ke metaverse. Itu bakalan lebih sulit sepertinya. Tapi ya kita lihatlah sepertinya seperti apa ke depannya karena ini masih menjadi salah satu masa depan, mimpi di masa depan teman-teman, di mana ya orang-orang bisa membuat dunia baru ya, dunia gaib istilahnya. Dunia gaib tapi di dunia digital. Jadi dunia yang tidak ada di realita kita tapi ada di dunia maya. Metaverse masih dalam progres. Kemudian Gary Gensler ini bilang, wah kalau kripto ini adalah tempatnya fraud, teman-teman. Fraud ini kayak penipuan ya, penipuan, manipulasi. Jadi market kripto itu di dalam perspektif Gary Gensler itu masih merupakan sebuah market yang seperti hutan belantara. Bisa dibilang banyak sekali spekulasinya di dalam, banyak sekali intrik, banyak sekali yang namanya penipuan, kejahatan, teman-teman. Maka dari itu, sebagai pemimpin dari regulator, dari Gary Gensler sendiri, mewanti-wanti orang-orang untuk masuk ke dunia kripto ya. Jangan sembarangan lah, bisa dibilang seperti itu. Makanya mereka gencar banget menggodok yang namanya regulasi untuk Amerika Serikat. Kemudian ada berita lain dari Binance, dikabarkan baru saja melakukan withdraw untuk crypto license mereka di Germany, di Jerman. Ini sebuah berita yang kurang begitu bagus ya. Bivin mengatakan bahwa crypto exchange custody license di reject pada tanggal 29, berarti sudah sebulan lalu ya. Sebulan lalu di reject, beritanya baru muncul teman-teman, dan kabarnya mereka ingin mengajukan kembali. Dari Binance sendiri pengen mengajukan kembali untuk custody ini supaya dia bisa diterima di license di Jerman. Kalau kita lihat sih dari beritanya, nampaknya fokus yang menjadi masalah itu datang dari komplain yang ada di European Union Market Crypto Asset atau MiCA ya. MiCA ini regulasi yang dibikin di Uni Eropa dan itu menjadi semacam tembok besar untuk dilewati oleh Binance sendiri untuk menembus regulasi yang ada di Uni Eropa. Wow, posisinya benar-benar sulit ya. Binance ditendang dari Amerika, di Eropa pun mereka mau masuk, tapi kayaknya dihalangi juga, teman-teman. Ya, semoga aja bisa menjadi sebuah pelajaran ya buat crypto exchange yang lain, dan semoga Binance juga bisa belajar menyesuaikan sama regulasi. Karena memang benar-benar Binance ini menurut saya posisinya agak sedikit goyah untuk sementara ini. Tapi hopefully bisa beradaptasi dengan situasi. Kemudian ada berita dari Kaiko atau analisa dari Kaiko. Kaiko salah satu apa namanya lembaga atau sebuah institusi yang mana dia lebih banyak fokus sama penelitian di dunia kripto, dan dideteksilah bahwa Binance itu mengalami penurunan apa namanya likuidasi atau penurunan market share, teman-teman. Sebelumnya di Januari market share Binance itu ada di 64%. Sekarang di bulan Juni dan Juli itu hanya ada di 50%. Berarti terjadi penurunan sekitar 14%. Ini penurunan yang sangat-sangat signifikan. Sementara itu Coinbase market market cap-nya, market share-nya itu ada di 8% sebelumnya. Ya di bulan Januari Februari, sekarang udah turun ke 5,5%. Sama terjadi penurunan market share. Yang naik adalah others. Others ini adalah exchange yang lain. Ya, yang sebelumnya hanya 26%, sekarang udah naik menjadi 44%. Others ini mungkin termasuk adalah Bitfinex, kemudian Bybit, terus KuCoin dan kawan-kawan. Itu yang justru mengalami kenaikan. Artinya adalah investor sekarang udah mulai shifting. Selain mereka banyak yang investasi ya memindahkan ke cold wallet mereka,
Ada juga yang pindah ke exchange lain karena dirasa Binance itu sudah mulai gonjang-ganjing. Ini salah satu langkah diversifikasi yang dilakukan oleh investor secara global, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka lebih harus diversifikasi karena memang nggak ada yang pasti, teman-teman. Itu dari beberapa data hari ini cukup banyak ya. Kita akan lihat seperti apa kondisi dari market crypto. Nah, di perdagangan kemarin kita udah bahas ya. Market crypto cenderung positif. Dan kalau Bitcoin bisa closing di atas 29.600 atau dia bisa closing di 29.700 lah kira-kira, itu merupakan sinyal yang positif buat Bitcoin. Tapi apa yang terjadi kemarin di perdagangan kemarin, closingnya itu hanya di kisaran 29.300. Artinya Bitcoin closing di bawah dari yang kita ekspektasikan sehingga candle apa ya, tanda reversal itu belum muncul di perdagangan kemarin. So kita mestinya harus lebih bersabar lagi, teman-teman. Tren masih belum tentu turun, tapi juga masih memberikan kesempatan untuk sideways. Jadi pilihannya sekarang itu adalah sideways atau turun. Tapi ini garis bawahi ya, teman-teman. Hari ini ada data PCE. Menurut saya sih data PCE ini akan sangat-sangat sensitif terhadap market. Sangat-sangat sensitif. Maka kalau datanya itu menunjukkan tren penurunan, itu bisa menjadi sentimen yang bagus sekali untuk Bitcoin. Bisa jadi Bitcoin bakalan reversal kembali, naik kembali, teman-teman. Tapi kalau data PCE-nya mungkin ya turun sesuai forecast, ya oke, mungkin sedikit naik ya, tapi nggak berlangsung lama, mungkin akan sideways kembali. Tapi kalau PCI-nya justru mengalami kenaikan, nah itu menjadi sesuatu yang berbahaya karena Jerome Powell itu akan kembali disebut-sebut hawkish, teman-teman. Berpeluang seperti itu. Nah, kalau kita lihat sih dari perdagangan kemarin masih harus wait and see ya. Closing kemarin nggak bagus. Terus juga dari posisi MACD ini masih dalam posisi turun, histobarnya masih turun, kemudian dari smart money juga kemarin kita wanti-wanti, smart money-nya kosong. Even Bitcoin-nya kembali naik, smart money kosong dan belum memberikan isyarat untuk bullish. Jadi ya sekarang pilihannya menurut saya adalah sideways atau turun ya sambil menunggu data PCI-nya. Jadi kan data PCI-nya ini nanti sore ya teman-teman. Jam berapa nih? Jam setengah 8 malam. Jadi pagi ini sampai nanti sore kemungkinan market akan di situ-situ aja menunggu data PCI. Nanti kalau dari rilis data PCI, barulah ada kemungkinan untuk market naik, ngepump, atau justru dia malah cenderung koreksi atau sideways. Dari time 4 jam nggak menarik sama sekali teman-teman. Penurunan kemarin menurut saya menjadi sebuah indikasi bahwa seller masih cukup kuat di market. Dilihat dari pergerakannya juga, ini bisa teman-teman consider sebagai sebuah bearish flag juga ya. Banyak teman-teman yang bilang, oh ini ada bearish flag nih. Yes, dia udah konfirmasi breakdown dan kemungkinan sih target penurunan bisa sampai ke 28.800, 28.700 sampai ke support Fibonacci-nya itu ada di kisaran 28.200. Kalau aku sih ekspektasinya bisa turun ke sana. 28.200 menurut saya ini merupakan sebuah target yang realistis, teman-teman, untuk kita running wave 2 di situ. Kalau nanti berhasil mempertahankan level di Fibo 28,2, hopefully di sana ada candle reversal sehingga Bitcoin bisa kembali rally ya, naik sampai ke kisaran wave 3-nya. Ya, sementara itu analisa dari saya pribadi. Tentu saja kalau Bitcoin-nya breakdown dari 28.200 itu bisa menjadi sentimen yang negatif. Bisa jadi skema atau skenario yang kita bikin ini bisa fail, teman-teman, bisa jadi gagal. Jadi ya kita harus mencari level support baru di mana kira-kira Bitcoin bakalan dapat pijakan. Dari pergerakan kemarin S&P 500 drop ya, drop. Menurut saya belum capai target, tapi sedikit beberapa poin lagi capai target. Tapi at the end kemarin market sempat naik dan akhirnya selling terjadi teman-teman pada S&P 500. Selain itu dari US dollar sendiri kemarin mengalami penguatan kembali ya. Ngeri banget, US dollar udah drop turun tiba-tiba kembali reversal naik. Ya itulah market. Teman-teman masih harus wait and see. Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain atau poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.